29 meninggal, tanggal 4 kemarin dikebumikan dan sudah nyampe di Jember. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada yang bisa menuntut jaminan ataupun asuransinya. Anak sekecil itu sudah bekerja di Malaysia, padahal batas umur untuk bekerja di luar negeri adalah umur 21 tahun. Anak masih muda, masa depan yang sangat panjang sekali, harus berakhir saat dia berani nekat dengan menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Menyesal itu pasti, tapi apa daya, apa guna, sudah terjadi. Dan yang kedua, Mbak Lilis yang berada dari Ambulu, daerah Sentong Ambulu Jember, mengalami kecelakaan 1,5 bulan. Sampai hari ini tempurungnya pecah, sampai nggak ada, patah semuanya, belum bisa dipulangkan. Dan tidak ada yang bisa menanyakan jaminan asuransinya. Itu semua uang asli dari Mbak Farah dan teman-temannya. Itu untung dia punya teman. Kalau nggak punya teman seperti apa? Inilah yang kenapa saya cerewet sekali. Saya sempat dimaki-maki oleh orang, saya sempat dihina oleh orang, bahkan diajak ngeblok saya, boikot saya, gara-gara saya membantu salah satu orang yang meninggal dunia di Hong Kong dengan mengadakan donasi. Saya dimaki, dihabisi, dibantai habis-habisan sama netizen karena saya membantu salah satu pekerja ilegal yang ada di Hong Kong meninggal dunia, dan saya membantu cari sumbangan. Bukan di sumbangannya atau di apanya, Mbak. Saya cuma ingin mengingatkan, saat meninggal dunia pun, saat kita ada di luar negeri dan kita ilegal, itu merepotkan dunia persilatan, merepotkan banyak orang. Jadi saya ingin berpesan, bukan di sumbangan itu ya. Saya masih sehat, saya siapapun kalau saya punya uang saya sumbangkan kok. Jadi saya tuh dihardik. Miss Yuni tidak fokus lagi membantu teman-teman. Miss Yuni enak aja loh, kalau kalian itu ada masalah OS cari aja Miss Yuni pasti dibantu. Enteng banget mulutnya kalau ngomong ya. Emangnya ada orang punya rencana pingin mati, Mbak? Emang ada orang pingin rencana sakit? Enggak gitu kontennya. Ini orang sudah sakit, ini orang sudah meninggal. Kamu mau bantu aja, nggak mau bantu tinggalin, selesai. Tapi kalau kamu bilang saya mendukung ilegal, saya tidak mendukung, Mbak. Saya cuma ingin memberikan contoh, ini loh kalau kita ilegal, mati pun minta sumbangan orang. Ini loh kalau ilegal, sakit pun minta sumbangan orang. Makanya itu jangan ilegal. Bukan saya menyuruh kalian ilegal terus saya bantu, enggak. Paham nggak sih? Kok malah mengatakan saya itu mempromosikan, nggak apa-apa Mbak yang ilegal. Kalau ada apa-apa ada Miss Yuni, enak aja kamu ngomongnya. Nggak kayak gitu konteksnya sayang. Jadi saya selalu bilang sama kalian, uang-uang yang kalian sumbangkan, uang sawerkan, saya sisihkan buat teman-teman yang membutuhkan. Tidak banyak, tapi itu cukup untuk memberikan setetes air. Dan jika kamu tidak bisa membantu, nggak apa-apa. Miss Yuni yang menggalang dana untuk orang sakit, ya kalau kamu nggak mau bantu nggak apa-apa, kan saya sudah bilang nggak ada masalah kalau nggak ada yang mau bantu. Tapi jangan menghardik orang yang mau membantu. Ini saran saya buat teman-teman yang saat ini sehat dan kalian bekerja legal. Pesan ini saya khususkan buat teman-teman yang saat ini ilegal. Simpan uang kalian baik-baik. Simpan uang kalian baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada kalian, tidaklah kalian merepotkan siapapun, tidaklah kalian merepotkan keluargamu. Jika kalian masih sehat, rencanakan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lagi pulang. Tapi ingat, dalam jangka waktu 2-3 tahun kita tidak tahu apakah kita tetap baik-baik saja atau sakit. Jadi overtime, mana mau Mbak Yuni visinya ini yang over dan OS yang resmi aja supaya aman. Betul, nggak ada orang yang kepingin OS. Jadi buat teman-teman yang OS memang sebaiknya lebih baik pulang ya. Berita apa ini nyimak Miss? Nah, saya selalu tentang orang yang meninggal dunia dan sakit posisi ilegal di Malaysia, Mbak. Jadi kebetulan Uya Kuya sudah
mengunjungi dan semoga Uya Kuya bisa membantu proses pemulangannya. Tentunya yang memulangkan tetap pemerintah Indonesia, tapi dengan perpanjangan tangan Uya Kuya semoga bisa diselesaikan, karena Malaysia sangat dekat ya. Tiba-tiba Uya Kuya sudah nyampe tadi dan hari ini dia sudah pulang lagi ke Indonesia. Jadi sehat selalu Miss Yuni sekeluarga, semoga mbaknya cepat bisa dipulangkan, amin. Good afternoon Miss, ya good afternoon. Jadi buat teman-teman selalu semangat, itu pemilikan mereka yang picik Miss, tapi niat baik Miss Yuni, salurannya tepat sasaran. Siap, terima kasih. Good afternoon. Tak kira ilegal di Hong Kong Miss, bukan di Hong Kong mbak, ini di Malaysia. Jadi yang saya bahas di Malaysia karena kebetulan saya kemarin kan fokusnya hanya di Hong Kong. Ini khusus spesial di Hong Kong. Tapi karena saya posisi ada di Indonesia, ini sekarang saya lagi nanganin orang-orang yang spesial ada di Jember. Jadi saya fokuskan diri saya untuk membantu orang-orang sekitar saya. Ternyata di sekitar saya sendiri banyak sekali orang-orang yang ilegal di luar negeri. Saya tuh tidak tahu. Ya siapa sih yang pengen jujur, saya juga ilegal Miss. Wong ruwet, ayo simpen duitnya gendang pulih sayang. Moga-moga tetap sehat dan keluarga bisa memahami. Sehat Miss Yuni, I love you full pokoknya. Terima kasih Mbak Beni, semangat. Berkah channel, terima kasih. Lambat hadir Mbak Siti, Mbak Susili, Mbak Bendera Merah Putih, Eva, Siti Rohma, Mbak Yati, Weni juga, Bu Nuri. Pokoknya apapun yang Miss lakukan demi TKI resmi atau tidak resmi, saya selalu mendukung. Mbak Beni sehat-sehat selalu Miss, kangen Miss Yuni, setor jempol Miss, ya Mbak Yufi. Weni Mbak Wahyu wis teko juga. Mbak Arista, Yunlong hadir Miss. Oh, waduh telat, nggak apa-apa Mbak. Amin Miss, pengen cepat pulang. Oke, saya cuman bisa bantu doa ya agar bisa cepat pulang ya teman-teman. Jadi selamat sore Miss, Saikong hadir, Angel Imo terima kasih, Mbak Inah Tadra terima kasih juga. Saya ucapkan buat teman-teman yang sudah hadir. Saya nggak nyangka di hari ini, di sore ini banyak sekali yang sudah hadir. Semangat buat teman-teman dan pastinya nih kalian pada sibuk semua karena sebentar lagi kalian punya aktivitas yang penuh atau sekarang sudah melakukan aktivitas yang penuh. Kenapa? Karena kalian kan sebentar lagi Chinese New Year ya. Kalian pasti libur panjang ini buat kalian semua. Si Meme juga libur panjang dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi liburnya panjang sekali dan pasti kalian juga punya libur panjang. Kemana aja acaranya hari ini? Kita nggak usah fokus pada masalah ya. Karena sekarang Miss Yuni ada di Jember dan di Snaker dan SBMI juga sharing tentang banyak masalah pekerja migran yang kebanyakan memilih ilegal, betul. Jadi ya kita bahasnya yang apa adanya ya. Miss Yuni semakin betah di Indonesia, betul. Jadi aku izinkan kalian menikmatin dinginnya Hong Kong dulu dan saya izinkan diri saya untuk menikmati panasnya Indonesia. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan sekali saat kamu atau kalian punya pasangan yang betah tinggal di negaramu. Itu suatu kebanggaan yang bisa membuat saya tersipu-sipu malu karena suami saya itu suka tinggal di Indonesia dan tidak komplain sama sekali. Cuman saya sempat ingin melaporkan suami saya ke kantor polisi karena setiap hari terjadi pertarungan antara suami saya dan Laron. Jadi suami saya dan Laron itu ada kayak perseteruan musuh bebuyutan. Jadi saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan suami saya dan Laron, atau di zaman-zaman dahulu kala itu terjadinya hubungan yang tidak direstui atau seperti apa. Jadi suami saya lihat Laron itu langsung pintu rumah ditutup, lampu dimatiin semua. Jadi ya itulah kehidupan saya yang ada di Indonesia. Jadi pertempuran antara suami saya dan Laron masih belum berakhir karena musimnya masih tetap tidak enak untuk dinikmati. Jadi ya setiap kali saya post kalau suami saya sudah tarung sama Laron itu, kalian iso guyu, saya sumpek mbak. Saya ngelihat suami saya tarung sama Laron itu sumpek aku. Tisu saya enak-enak tisu nyumpeli lawang kabeh. Jadi ini ya berkat YouTube Miss Yuni saya tetap semangat hidup. Siap Miss Yuni dan Pak Tony nggak pulang Hong Kong, parani di Jember Miss. Siap. Jadi orang Hong Kong emang hau kancong sama hewan Miss. Ya saya tuh
Karena itu saya kemarin meh ngelapornya Pak Tony di polisi ya. Mosok karo laron perang gak ono damai-damai. Awas lama-lama jadi pembantaian laron mis. Makanya tak lapornya Pak polisi. Jadi suami saya sangat hebat sekali menurut versi saya ya. Karena di Indonesia sudah 3 bulan 4 bulan ya. Keluar masuk sendiri ke pasar, undul-undul dewe, bakaran dewe. Jadi setiap Sabtu malam itu suami saya pasti melakukan bakaran, ritual lah bojoku. Ritual bakaran itu wajib, karena dia bilang di Hong Kong dia tidak pernah bisa melakukan ini. Di Indonesia dia bisa layangan, bisa bakaran, suka-suka dia. Pencaksilat orang Miss Pak Tony, jurus apa Miss Pak Tony orang ngerti aku Mbak. Miss Yuni saya ketinggalan biasa sama niki. Kita di Hong Kong kangen Miss Yuni dan Pak Tony. Hadir Miss, tangi turu telat Mbak Ana, nggak apa-apa. Pak Tony bisa bahasa Indonesia, nggak bisa Mbak, nggak bisa. Jadi sama dengan kalian saat kalian ada di Hong Kong itu tas teko itu non you ya. Yo wes kayak ngono kuwi mbak ibuku pakai bahasa Jawa, bojoku pakai bahasa Kantonis ngomong-ngomongan. Yo nyambung nih, saya nggak tahu bahasa mereka. Adik saya pakai bahasa Indonesia, yo nyambung nih. Kalau anaknya cek mending ya bahasa Kantonis, kalau bahasa Inggris saidi ya masih oke lah kalau sama anaknya. Tapi sama ibuku loh, ruwame dhewe rek. Jadi suami saya berserta ibu saya itu ruwame dhewe. Jadi kadang-kadang ibuku pakai bahasa Madura, kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Rono lo, joro rene, engko rono. Bojoku ya, oh, mea. Kok ngerono mea tok. Jadi ibu waduh ngeluh aku. Makanya saya lebih memilih menyelamatkan diri ada di atas. Jadi ben gak heboh ya. Saya tak ngombe banyu dikit. Jadi ya, saya masih posisinya ada di Indonesia dan sangat betah sekali. Pak Tony dan Ibu Bu Suri sefrekuensi, gak sefrekuensi. Warung tok ada, gak ngerti ya wes. Engko ibuku ngomong apa, bojoku ngomong apa. Engko bojoku ngomong apa, ibuku ngomong apa. Jadi aku biarkan mereka seperti itu, seperti apa mereka apa adanya. Ben, Miss Yuni doain aku mau pulang Indo lusa. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Oh Mbak Nuri Karida, posisi ada di mana Mbak Nuri? Desa-desa pakai bahasa telepati hati antara menantu dan morotua. Betul, bahasanya orang jelas. Kak Ima di Indonesia Miss no. Siapa sih kok lama di Indonesia Miss? Iya Mbak, kerasan di Indonesia. Habis pemilu baru pulang aku Mbak. Ben gak aku dikait-kaitnya karo pemilu-pemilu we. Soalnya saya bukan golput ya. Jadi pilihan saya bukan dapil luar negeri ya. Saya pilih caleg khusus daerah Jember dan Lumajang. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan dapil luar negeri. Jadi buat teman-teman nggak menyangkut-nyangkutkan saya kan, tidak menggeret-geret nama saya ya. Jadi sing atene kampanye silahkan kampanye. Jadi tidak ada hubungannya demi saya. Demi nyoblos jos. Betul Mbak, demi nyoblos. Nambah 1 suara buat kampung halaman saya. Pasti rame seru ya Miss, bahasa Jawa vs Kantonis. Bahasanya campur aduk ya Miss, betul. Miss laron duwe manuk enggak Miss? Orang nyelidiki aku rek tak keplaki kon kok ya. Lah ison takok laron duwe manuk apa ora, aku ya ora ngecek kuwi sapa Mbak Sri Suharti, terima kasih sawerahnya. Miss, apa demit? Rame pilpres enggak Miss? Enggak Mbak, untuk khusus Jawa Timur enggak ada kampanye yang rame-rame ya. Bukan Jawa Timur, mana-mana ya, maksud saya di daerah Jember ini ya. Jember sangat tenang, damai, sejahtera ya. Jadi sangat nyaman sekali di suasana pemilu tahun ini. Di Jember sangat menyenangkan sekali. Jadi larone wedok-wedok paling ora roh aku larone kuwi. Miss lama-lama nggak ngerti live to. Miss lama nggak ngerti live to yo. Kabeh kok milih nomor 2, aku tak milih nomor 3 yo, gak apa-apa. Bu Nuri apa kabar Bu, tempat TPN ki banjiran tidak Bu, Jawa Tengah gabung. Iki ono wong telepon, tak angkat dulu ya. Halo?
Halo, halo. Kok gak kena dipateni, gak kena diuripi. Saiki telepon bolak-balik, makanya aku penasaran ada apa denganmu. Ada apa, Mbak? Kadang-kadang anak-anak kira ngomongnya ada apa, jadi ya bingung iki. Ate dijawab apa? Ada apa, Mbak? Sik ya. Ngono kuwi tak telepon balik gak diangkat. Ngejak padung arek-arek iki senengane. Ya, untungnya